Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, iblis adalah musuh terbesar bagi umat manusia. Sebab iblis telah bersumpah akan menggoda manusia sampai hari kiamat kelak, supaya umat manusia terpelosok ke dalam jurang kebatilan. Tugas iblis adalah menggoda umat manusia dengan berbagai tipu daya, menjadikan yang baik kelihatannya seperti buruk dan yang buruk kelihatan seperti baik. Akan tetapi, jika iblis disuruh memilih untuk menggoda antara orang alim yang berilmu walaupun dia sedang tertidur dengan orang yang melakukan salat tapi masih bodoh, maka iblis akan lebih takut pada orang alim dan berilmu. Pengakuan itu disampaikan oleh iblis sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW hendak memasuki masjid, beliau melihat sosok iblis yang sedang berada di dekat pintu masjid. Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, ternyata ada dua orang di dalam masjid. Yang satu orang tengah melakukan salat, sedangkan satu orang lagi tengah tertidur pulas di tengah masjid. Iblis itu tampak gelisah dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Lalu Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Hai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak salat orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tertidur itu," kata iblis sambil menunjuk kepada orang yang sedang tertidur. Rasulullah pun tampak keheranan. Lantas beliau bertanya lagi, "Hei iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang sedang salat dan bermunajat kepada Allah?" Lalu iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah SAW. Ia pun dengan gamblang mengatakan alasannya, "Ya Rasul, orang yang sedang salat tersebut adalah orang yang masih bodoh. Dia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tumanina, dan tidak bisa salat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan perkataannya, sedangkan orang yang sedang tertidur itu adalah orang yang alim dan berilmu. Maka jika aku merusak salatnya orang bodoh itu, aku khawatir jika dia akan membangunkan orang yang sedang tertidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholat yang masih bodoh tadi. Rasulullah SAW pun tahu bahwa ilmu itu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Rasulullah pun ingat firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika Nabi Sulaiman diberi pilihan oleh Allah karunia yang disukai antara harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru memilih ilmu. Sebab jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu harta dan ilmu bisa dia dapatkan. Dan jika Sulaiman memilih tahta, lantas harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya. Akan tetapi dengan dia memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta semua dapat dimilikinya. Itulah salah satu alasan iblis lebih takut pada orang yang berilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidurnya orang alim dan berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh."